mediasi hari ini nih Bang. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi intinya hari ini deadlock ya. Dari tergugat 2 dan tergugat 3 memang mereka tidak mengendaki adanya hasil mediasi yang terbaik. Kalau dari kami tergugat 1 sebetulnya, ini kan sebetulnya masalah kecil lah menurut kami. Saya banyak tangani kasus-kasus besar, sebetulnya mediasi itu ruang supaya kita bisa bicarakan begitu. Nah, tapi ini tadi di T2, T3 mereka langsung katakan deadlock. Jadi saya katakan masalah kecil sebetulnya hal yang kecil dan rumit menurut mereka, tetapi sebetulnya mudah sekali untuk kita selesaikan kalau kita masing-masing ada keinginan untuk menyelesaikan masalah ini, kan begitu. Apalagi objeknya jelas ada di Polres sebetulnya. Kalau satu case ini sudah selesai, kan kita bisa kerja yang lain lagi gitu. Jadi saya pikir ya, kalau kami dari T1 dari mewakili Acaya, kalau ini hasil mediasi selesai, kewajiban yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan permintaan penggugat kita lakukan. Kalau kami seperti itu sebetulnya. Siap untuk membayar. Iya, kami siap untuk membayar supaya clear lah ya. Karena ini masalah, mohon maaf, gampang sekali untuk kita selesaikan di mediasi, di ruang mediasi. Gitu. Permintaan dari penggugat 100 juta untuk ke T1. Kita siap kalau untuk itu. Karena memang kami menyadari, klien kami menyadari itu kesalahan yang bersangkutan gitu ya, terhadap penggugat. Karena kendaraan penggugat dalam penguasaannya tetapi diserahkan pada pihak lain dalam tekanan. Saya tidak komentari tekanannya seperti apa. Tapi informasi yang kami dapatkan bahwa dia pun menyerahkan kepada pihak lain, tergugat 2, tergugat 3 dalam keadaan tertekan. Jadi karena menyadari itulah, oke lah, kita siap untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam mediasi dengan membayar permintaan dari penggugat. Oke. Acaya sendiri ini Bang, saat ini kan sudah statusnya menjadi TSK nih Bang. Ya. Gimana nih Bang? Saya tidak masuk dalam pidana ya, tetapi informasi yang saya terima ya nggak ada masalah kan? Ya harus dijalani kan begitu kira-kira. Nah, jadi makanya klien kami tidak hadir hari ini sebetulnya karena apa? Karena memang dalam penahanan pihak yang berwajib. Walaupun sekarang dibantar informasinya karena dalam keadaan sakit. Oh, sakit apa mungkin? Saya kurang jelas sakitnya apa. Tapi dalam bantaran ke rumah sakit oleh pihak penyidik. Apakah nantinya akan mengajukan penangguhan penahanan karena sakit ini? Saya tidak bisa komentari karena saya bukan kuasanya di pidana. Gitu ya. Saya kuasanya di perdata. Tapi untuk perdata sebetulnya mudah sekali kita selesaikan ini. Mudah sekali. Berarti harapannya mungkin ke Aceh sendiri untuk kasus perdata ini agar cepat selesai? Iya, harapannya seperti itu. Makanya tadi kami mengatakan oke, siap untuk membayar kerugian yang timbul akibat dari perbuatan klien kami kepada penggugat sebesar 100 juta, kan begitu. Kami siap untuk itu. Kalau itu selesai kan sebetulnya sudah selesai satu kasus ini, kan begitu. Oke, berarti tadi kecewa juga ya melihat Dela yang tidak jadi satu suara. Seharusnya ini kan tadi Bang bilang mudah. Iya. Kecewa dengan sikap Dela yang deadlock. Saya tidak mengatakan kecewa, tetapi idealnya ya kasus ini kasus yang bisa kita selesaikan secara baik-baik di mediasi sebetulnya. Oke. Tadi sebagai tergugat sesama tergugat dengan DT gitu. Berarti ada perbedaan visi gitu ya dalam kasus perdata ini. Tergugat dengan DP maksudnya? Maksudnya Dela Publis kita. Oh ya, kan ada tergugatnya ada 3 ya, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Kalau salah satu pihak tidak mau bermediasi selesai, tentunya tidak selesai, kan begitu. Tapi dari kami, niat baik kami akan selesaikan sebaik-baiknya. Tapi dari tergugat 2, tergugat 3 tidak mau, berarti kita anggap deadlock. Berarti nanti harus berlanjut lagi persidangan ini, kan begitu. Tapi merasa dirugikan nggak sih dengan perbedaan visi? Enggak merasa dirugikan, enggak ada masalah. Kita akan jalani saja. Oke, terima kasih. Yo, thank you. Cukup.